Salam jumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal kita Forum 195. Kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang Maha Kasih, kembali kami akan melanjutkan pembelajaran kami untuk lebih mendalami lagi tentang keberadaan-Mu. Tuhan, berkatilah pemahaman kami yang Engkau bukakan, agar menjadi pengokoh iman kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam video lepas kita yang kelima. Ini merupakan episode yang kedua mengenai kelanjutan pembahasan 5 karakter Allah. Di episode kedua ini, kita membahas tentang Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, marilah kita melihat karakter Allah yang selanjutnya. Yang keempat, karakter Maha Kasih. Apakah manusia jatuh ke dalam dosa dibiarkan Allah? Tidak, sama sekali tidak. Allah itu hidup, Allah itu dinamis. Dia selalu berada bersama seluruh ciptaannya. Seperti dikatakan di episode pertama, Dia Allah yang berintegritas. Dia tidak membolehkan iblis mengacak-acak ciptaannya, senak perut iblis. Allah memiliki otoritas penuh atas seluruh ciptaannya. Bisa melakukan apapun untuk menghapus dosa. Sebagai contoh, bisa dengan memusnahkan manusia. Proses pemusnahan seperti ini sudah dilakukannya berkali-kali. Seperti yang disebut di episode pertama, di kisah air bah dan Sodom Gomora. Bisa juga dengan memusnahkan seluruh manusia, iblis beserta pengikutnya, bahkan seluruh dunia ciptaan Allah ini. Kemudian selanjutnya Allah bisa menciptakan yang serba baru sama sekali. Sangat bisa. Tetapi Allah tidak menempuh itu semua. Allah dalam mengerjakan sesuatu berkesinambungan dalam kekekalannya. Tidak ada yang sia-sia dalam pekerjaan Allah. Dia Maha Mulia. Dia menciptakan manusia segambar dengan Dia. Gambar Allah di sisi manusia meredup dikarenakan dosa yang merusak tempat roh manusia, yaitu hati. Allah tahu bagaimana dosa sudah merembet ke seluruh umat manusia, bagaikan virus yang sangat ganas, menggerogoti dari dalam hati manusia. Manusia sangat tidak berdaya untuk keluar dari lumpur dosa ini, meskipun berupaya sekuat tenaga. Manusia memiliki identitas ilahi yang serupa dengan gambar Allah, yaitu roh manusia. Roh manusia inilah yang berkutat sedemikian rupa untuk melepaskan diri dari belenggu dosa. Allah tahu semua ini.
Karena roh manusia terkoneksi, terhubung dengan Allah. Kita bisa melihat di kitab Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia adalah roh yang berasal dari Allah. Roh yang suci juga yang akan kembali ke Allah bila manusia mati. Dia yang akan bersaksi mengenai kehidupan kita di dunia ini. Memanglah kita tidak bisa membohongi Allah. Tetap ada saksinya. Roh manusia kita ini yang menangis, penuh kesesakan hidup ke Allah. Dia terhimpit di dalam hati manusia. Hati manusia yang sudah dipenuhi dengan berbagai macam roh dosa. Betapa penuh sesaknya hati manusia. Roh manusia yang penuh dengan kebaikan ini, yang berada di dalam hati manusia ini, meratap pilu. Dia menangis dari relung hati terdalam manusia. Dari sudut yang paling dalam di hati manusia, dia ingin dibebaskan. Karena roh manusia ini, kerinduannya hanya satu. Bercengkerama dengan roh Allah yang dikasihinya. Ya, inilah citra kesempurnaan manusia yang sejati. Dikala roh manusia memancarkan kemuliaan Allah dari dalam diri manusia. Roh manusia yang kembali menguasai seluruh pikiran manusia. Ketika roh manusia bercengkerama dalam kasih dengan roh Allah, pada saat inilah memancar kemuliaan Allah dari ciptaannya. Sekarang jembatan rohani ini rusak di sisi manusia. Tempat roh manusia ini di dalam hati manusia rusak. Mungkin manusia secara wujud luarnya tidak menyadari ini. Semakin parah manusia berada dalam kubangan dosa, roh manusia ini semakin menderita. Dalam bentuk sinyal kecil, dia mencoba mengingatkan manusia. Dia semakin diabaikan. Dan dia semakin meredup, tetapi tidak pernah hilang. Sinarnya terhalang oleh dosa. Disinilah sebenarnya wujud kemahaadilan Allah yang sangat luar biasa turun tangan. Allah mendengar tangisan roh manusia ini. Begitu menderita. Karena itulah Allah menaruh belas kasihan kepada manusia. Allah berkenan memulihkan gambar Allah yang sudah meredup di dalam diri manusia. Allah ingin seluruh ciptaannya kembali dinamis dalam harmoni kebaikan, seperti di awal penciptaan. Inilah arti pencipta yang berintegritas. Dia Allah yang bertanggung jawab. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, di dalam fase zaman akhir ini, Allah memberikan jalan
seperti nubuatan Allah pertama sekali di Alkitab, janji akan kedatangan penebus. Yang melakukan nubuat ini adalah Allah Yahweh langsung. Untuk lebih mendalaminya, kita bisa melihatnya di kitab Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Garis keturunan perempuan itu sedemikian terang benderang. Nubuatan Allah yang berawal secara umum semakin spesifik dan mengerucut menjadi seorang pribadi agung, anak tunggal Allah yang berasal dari saudara-saudara anak-anak Israel, yaitu nama lain Yakub. Dia adalah singa Yehuda. Dia meneruskan tahta Raja Daud leluhurnya. Dia dilahirkan dari seorang perawan. Dia tidak berayah biologis. Dia tidak berdosa, tidak bercacat celak. Dia yang diremukkan tumitnya sebagai lambang penyaliban. Dia yang menghapus dosa manusia dengan memberikan anugerah keselamatan dari Bapanya melalui penyalibannya. Dia yang akan meremukkan kepala iblis. Dan banyak lagi nubuatan tentang pribadi agung ini. Satu pun tidak ada yang meleset. Dialah Yesus Kristus. Nubuatan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai nubuatan yang artinya di luar Yesus Kristus. Kenalilah lebih dahulu siapa Allahmu. Benarkah Allahmu adalah Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Berhati-hatilah terhadap Allah Israel ini. Jangankan untuk mempermainkan dengan memelesetkan nubuatannya. Sedangkan untuk menyebut namanya saja kita tidak diperkenankannya. Allah yang menggentarkan seluruh alam semesta. Takutlah kepadanya, Allah Yahweh. Bila ada orang yang masih berkeras mengartikan nubuat ini dengan orang lain, cukuplah dia menunjukkan 3 hal. Apakah Mesias yang dia maksud itu tidak berdosa? Kemudian, seperti apakah matinya? Apakah matinya karena menebus manusia atau bukan? Karena Allah Yahweh menubuatkan ada transaksi penebusan di situ. Kaki juru selamat akan diremukkan, artinya dia sangat menderita. Pertanyaan terakhir, apakah dia mampu meremukkan kepala iblis? Seluruh manusia di muka bumi ini berdosa di bawah pengaruh iblis. Jadi, tidak mungkin manusia berdosa bisa meremukkan kepala iblis. Jangan terus-menerus menggaungkan klaim kosong dari penipu. Berhati-hatilah. Allah memang tidak pernah terlihat melakukan sesuatu. Tetapi bila kita meraba ke dalam hati kita, sebenarnya Allah berbicara.
Itulah roh manusia yang ada di dalam hati tiap-tiap orang. Bukan hanya orang Kristen, tiap-tiap orang. Dengarkanlah rohmu itu sebelum engkau kelak dilemparkan ke neraka di penghakiman tahta Kristus. Saya ulangin. Dengarkanlah rohmu itu sebelum engkau kelak dilemparkan ke neraka di penghakiman tahta Kristus, di mana tidak ada lagi penyesalan. Semua sudah terlambat. Seluruh dunia mengakui hanya Yesus Kristus satu-satunya manusia yang pernah lahir di dunia ini yang tidak mengenal dosa. Ini jugalah kesaksian kitab suci. Ada pertanyaan, mengapa harus korban yang tidak berdosa? Ya, seperti dikatakan sebelumnya di episode pertama, hanya korban yang kudus yang bisa menguduskan manusia kembali. Dan hanya korban yang sempurna yang bisa menyempurnakan manusia kembali. Jadi, sekali lagi, bila ada orang lain mengaku-ngaku, dia hanyalah penipu, tidak lebih dan tidak kurang. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, dalam kemahakasihnya, Allah yang penuh belas kasihan mendengar tangisan roh suci manusia yang menjerit kepadanya, sehingga dia berkenan untuk menyelamatkan manusia. Sebagaimana Rasul Yohanes menulis di kitab Injil Yohanes 3 ayat 16. Kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, semua kembali hanya karena kasih Allah yang begitu besar. Sekali lagi, hanya kasih yang begitu besar. Semua diberikan cuma-cuma, gratis, tanpa imbalan balik, tanpa melakukan apapun, hanya bagi yang mau percaya. Sekali lagi, hanya bagi yang mau percaya. Mau menerima, silakan. Mau tidak menerima, silakan. Kita bebas memilih jalan mana yang kita ingini. Meskipun sebenarnya kerinduan Allah adalah kita meneladani jalan yang sudah Dia buka, yaitu jalan kasih karunia, hasil dari karya salib. Dengan memahami hal ini, kita semakin mengerti mengapa Alkitab membuat suatu dasar bagaimana menerima anugerah keselamatan. Kuncinya hanya satu, lahir baru. Suatu pembaharuan di dalam diri manusia dengan pengarahan batin yang merefer pada kekudusan seperti Allah terus-menerus sepanjang umurnya, meningkatkan kualitas iman. Ini sangatlah penting. Kenapa? Ya, mari kita ulangi pertanyaan di atas.
Bagaimana mungkin kita bisa menghadap Allah dengan membawa dosa ke tempat Allah? Padahal kita sangat meyakini Allah itu kudus. Jadi di sini bukan mengandalkan perbuatan baik kita, sama sekali tidak. Perbuatan baik kita tidak membuat dosa kita hilang. Sekecil apapun dosa itu tetaplah dosa, tidak layak di hadapan Allah. Kembali kita harus sadar bahwa kita diciptakan di awalnya sempurna, tanpa dosa. Itu yang diinginkan Allah terjadi kembali di dalam diri kita. Jalan satu-satunya adalah mereformasi batin terlebih dahulu, menerima juru selamat untuk memulai titik baru dalam hidup kita. Inilah pengertian lahir baru. Tanpa kelahiran baru di dalam diri kita, karya salib tidaklah berguna untuk kita. Kita bukan Kristen, bukan pengikut Kristus. Salib hanya menjadi hiasan semata. Marilah kita memeriksa salib hati kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah diselamatkan. Kita menerima kasih Allah. Kita menjaga keselamatan itu supaya jangan dicuri iblis. Dengan keselamatan yang kita peroleh, kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan cara hidup yang baru. Iblis tidak akan mampu mengambil apabila kita selalu di dalam genggaman Allah, selalu berpegang kuat pada pokok anggur yang benar itu, supaya hidup kita berbuah banyak. Jatuh bangun dalam kehidupan adalah ujian untuk mematangkan iman. Fokuslah kepada Yesus Kristus sambil menjalani hidup kita di dunia ini. Tekun berdoa untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan, dan kita memohon dijauhkan dari pencobaan. Ingatlah bahwa dalam perjalanan hidup kita ini, jangan berfokus kepada dosa. Kenapa saya katakan demikian? Segala dosa itu sebenarnya sudah ditebus. Tapi berfokuslah pada menjalankan keselamatan itu, mengerjakan keselamatan yang sudah kita peroleh itu. Itulah sebenarnya kuncinya, menjadi hamba yang setia dari proses reformasi batin. Nanti kita pelajari di belakang. Tuhan menilai hati kita. Yang dilihatnya adalah kebersihan hati kita dalam menjalani hidup. Hati yang semakin bersih mengindikasikan kualitas iman yang semakin meningkat. Ini tampak dari semakin bersinarnya roh manusia kembali. Pikiran kita semakin mudah memahami Allah dari informasi yang disampaikan oleh roh manusia yang kita miliki. Sinar roh kita akan semakin terang. Pikiran kita juga semakin cerah karena dikuasai oleh roh manusia kita. Ini akan tampak dari perilaku dan perbuatan kita yang sudah berubah. Inilah yang dikatakan semakin berbuah lebat. Cahaya kemuliaan Allah mulai memancar keluar dari dalam diri kita. Semua ini berlangsung tanpa kita sadari.
Semua ini hanya dapat dilihat melalui sukacita manusia lainnya, melalui roh manusianya, dan Allah turut hadir menyaksikan. Kehadiran Allah tampak dalam bentuk sukacita dan damai sejahtera. Apakah ini semua bisa terjadi? Dalam video-video berikutnya nanti akan kita bersama-sama menyelaminya dengan lebih seksama. Sekarang, marilah kita melihat sebuah kisah yang terjadi dari sebuah pepatah sederhana. Allah bisa karena biasa. Pepatah sederhana ini yang diajarkan Allah untuk kita teladani. Kebiasaan yang terbentuk karena menekuni sepenuh hati. Semua terjadi tanpa kita menyadarinya, telah menjadi sebuah karakter baru di dalam diri kita. Memanglah Allah selalu menyuruh kita selalu setia dan bertekun. Inilah prinsip seluruh pengajaran Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, setia dan bertekun. Dalam kisah ini menceritakan dua orang rahib yang hidup bersahabat di dalam lingkungan biara mereka. Suatu biara yang jauh dari hiruk-pikuk hidup keseharian. Pada suatu hari, dua orang sahabat ini berjalan-jalan di lingkungan biara sambil memetik sayuran yang akan mereka jual ke pasar dan sebagian untuk mereka. Setelah lelah bekerja, mereka beristirahat di atas dua buah gundukan batu. Mereka berbincang. Tiba-tiba salah seorang berkata, "Bagaimana kalau kita sekarang melakukan hal yang sering dilakukan orang di luar sana?" Temannya bingung, menyahut, "Apa yang mau kita lakukan?" Rahib yang pertama berkata lagi, "Ya, kita lakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan di sini." Rahib yang kedua menyahut lagi, "Sesuatu seperti apa? Semua yang dilakukan orang di sana, kita lakukan juga di sini. Kita bangun pagi, mandi, makan, bekerja, dan tidur, semua sama." Rahib yang pertama berpikir keras. Tiba-tiba dia berteriak, "Mari kita bertengkar, kita ribut." Rahib kedua menyahut lagi, "Bertengkar? Bagaimana melakukannya?" Rahib pertama kembali berpikir keras mencari ide. Lalu dia mengambil sebuah batu dan berkata, "Kita coba seperti ini. Mari kita memperebutkan batu ini. Masing-masing kita mengakui bahwa batu ini adalah milik kita. Kita bertengkar untuk mempertahankannya." Rahib kedua masih belum mengerti. Dia berkata, "Bagaimana caranya?" Lalu rahib yang pertama meletakkan batu tersebut di sebuah batu besar di samping mereka. Dia berkata, "Mari kita memperebutkan batu ini dengan mengaku bahwa batu ini milik kita sendiri. Nanti batu ini akan kukatakan milikku, dan kau harus membantahnya dan mengaku bahwa itu milikmu. Dengan demikian kita bertengkar." Rahib kedua masih bingung. Dia berkata, "Tunjukkanlah caranya." Rahib yang pertama mengambil batu tersebut dan berkata, "Batu ini milikku." Rahib kedua menatap wajah sahabatnya dengan penuh kasih. Dan dia berkata dengan polos, "Ambillah untukmu sahabatku,
bila itu menyenangkan hatimu. Sebuah ajaran sederhana, berdasarkan sebuah kebiasaan yang baik terbentuk tanpa disadari. Perbuatannya menyenangkan hati orang lain. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, inilah titik kesempurnaan yang akan semakin sempurna terus, yang bisa kita capai dengan seluruh talenta yang diberikan Allah kepada kita di sepanjang hidup kita di dunia ini. Titik kesempurnaan ini tidak akan sama di tiap masing-masing orang. Bagaimana memaksimalkan talenta yang sudah ada diberikan Allah? Semua tergantung pada kebersihan dan ketulusan hati kita dalam menjalani hidup. Inilah penilaian dalam skala mata Allah. Allah menilai terangnya sinar dari roh manusia, bukan dari banyaknya kebaikan yang dilakukan manusia. Jangan pernah memakai skala mata manusia, karena kita tidak bisa menipu Allah. Sampai pada akhir pertandingan hidup kita di dunia ini, Dia akan memenangkan kita dengan menyempurnakan kita dengan kesempurnaan yang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dari mulai titik akhir kita masing-masing, supaya kita layak di hadapan Allah sebagaimana tertulis di Matius 5 ayat 48. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, marilah kita lihat karakter Allah yang selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, karakter Maha Kuasa. Dalam merancang keselamatan, Tuhan juga memperlihatkan integritasnya, tidak secara arogan menyelamatkan. Ini yang sering dipertanyakan kalangan non-Kristen. Ya, orang non-Kristen sangat sering bertanya tentang hal ini. Kok Tuhan menjadi manusia? Kok Tuhan Maha Kuasa capek-capek menyelamatkan manusia dengan cara harus disalib? Kalau mau menghapus dosa kan bisa dengan kemahakuasannya. Wus, langsung hilang dosa. Kok Allah bisa berada di badan makhluk yang seperti Dia ciptakan? Terus, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Sebenarnya, bila yang bertanya menyadari, justru dia tidak paham dengan kemahakuasaan Allah. Dengan kata lain, dia tidak mengenal Allah sama sekali. Ini hanya berarti dia memiliki Allah yang abal-abal. Dia memiliki Tuhan yang tidak maha kuasa sama sekali. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, marilah kita melanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendasar dari orang-orang yang bertujuan melecehkan Tuhan orang Kristen. Allah kok menjadi manusia? Ini sebenarnya bisa dijawabnya sendiri dari hati kecilnya. Dia bisa melihat keluar biasaan manusia yang bernama Yesus Kristus ini. Sebenarnya sudah cukup hanya ini yang dia dalami. Dia akan gentar sendiri. Bila kegentaran sudah muncul, baru dia dapat menerima konsep orang Kristen bahwa Allah Maha Kuasa. Allah bisa menjadi manusia. Semua manusia di permukaan bumi ini mengetahui hal tersebut.
Jangan pernah memaksakan logika yang terbalik-balik, yang tanpa disadari merusak struktur nalarnya sendiri. Nalarnya rusak. Roh manusianya akan stres di dalam hatinya. Dia kebingungan sendiri di dalam kebodohannya. Firman Allah menjadi buku bisa diterima, tetapi merasa aneh bila dikatakan bahwa firman Allah menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Yang lebih aneh lagi, bahkan langsung dengan serta-merta menolak. Ini yang seperti ini boleh dikatakan struktur nalarnya memang sudah rusak. Allah menjadi manusia dikarenakan Allah mau menyelamatkan manusia. Dia memberi contoh secara langsung. Akan sangat sulit kalau menjadi buku, karena yang mau diselamatkan bukanlah buku. Buku tidak bisa membaca buku. Bila buku tersebut diperuntukkan bagi manusia, berarti Allahnya tidak mampu memberi contoh langsung. Harus melalui media buku. Melalui contoh langsung aja masih banyak manusia yang degil, pura-pura tidak paham. Apalagi melalui buku, yang bisa jadi orang malas membacanya. Bisa jadi orangnya buta huruf. Dan yang lebih malang lagi adalah karena tidak mengerti bahasa buku tersebut. Apapun itu semua, suatu proses melalui mediasi sangat besar unsur kesalahan yang dapat terjadi di dalamnya. Hanya berdasarkan ajaran yang diperoleh melalui orang lain, tidak memiliki kesempatan mengalaminya secara pribadi. Ini sangat bertentangan dengan maksud Allah. Dia selalu ingin kita mengenalnya secara pribadi, langsung. Kenapa harus Allah yang turun tangan sendiri? Kan bisa menyuruh malaikat. Allah dalam melakukan segala sesuatu selalu sempurna. Karena Dia maha sempurna. Hanya yang memiliki otoritas kesempurnaan yang mampu menyempurnakan. Suatu kemampuan adikodrati. Makhluk ciptaan tidak memiliki otoritas ini, tetapi memiliki kesempurnaan yang dilekatkan atau diberikan. Sekali lagi, itu bukan otoritas, tapi dilekatkan atau diberikan. Bila bukan Allah yang menjadi manusia, maka akan sama halnya dengan Adam. Hanya menambah korban yang jatuh ke dalam dosa. Iblis bukan makhluk sembarangan, bukan makhluk ecek-ecek. Anda bisa melihat di video-video kanal Forum 195 mengenai iblis ini. Sekali lagi kita ulas. Mengapa harus menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus? Ya, sebenarnya pertanyaan ini minimal semua manusia sedikit meraba atau memahami Yesus Kristus di dalam hatinya. Hati kecilnya juga berbicara. Yesus Kristus adalah pribadi yang luar biasa. Tidak memiliki bapa jasmani dan semua mengakui Dia adalah firman Allah. Tetapi selalu mengatakan kok dilahirkan manusia, disunat, aktivitas manusia normal, kok berak, kok kencing dan lain sebagainya. Suatu pertanyaan yang sangat bodoh sebenarnya, yang diajukan seorang manusia tentang manusia yang lain.
kewarasannya patut dipertanyakan. Lagian kok Allah bisa masuk ke dunia ciptanya? Kembali selalu menggunakan logika terbalik-balik atau disengaja dibalik-balik. Kalau ditanya sorga itu ciptaan atau bukan, jawabannya selalu iya, ciptaan. Allah di mana bertahta? Jawabannya juga cepat, di sorga. Kalau ditanya lagi, kok Allah bertahta di tempat yang diciptakannya? Langsung jawabannya selalu bulet ke sana ke sini. Suatu pemikiran yang akan seperti itu terus tampak seolah-olah membela Allah. Tetapi sebenarnya dia dimanfaatkan iblis untuk terus-menerus berputar-putar dalam jawaban yang membingungkan dirinya sendiri. Ya, itulah pekerjaan iblis yang selalu bertanya tapi tidak pernah memberi jawaban yang benar. Kenapa? Karena kebenaran harus disembunyikan iblis. Alkitab mengatakan iblis adalah bapa segala pendusta. Saudara-saudara, carilah sendiri kebenaran itu. Karena kebenaran sejati akan membebaskan kita. Seluruh jawaban-jawaban yang bulat seperti di atas, sebenarnya bila mereka renungkan dalam-dalam adalah suatu bentuk penghinaan kepada Allah. Penghinaan? Ya, penghinaan. Di satu sisi selalu mengatakan Allah Maha Kuasa. Di sisi lain tidak percaya kepada kemahakuasaan Allah. Firman Allah berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Menjadi daging yang bernama Yesus Kristus. Artinya firman Allah menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Jadi berinkarnasi. Sekali lagi berinkarnasi, bukan bereinkarnasi. Bereinkarnasi memiliki arti pengulangan. Berinkarnasi berarti terjadi satu kali. Topik ini akan kita perjelas nanti ketika membahas Tritunggal. Allah Maha Kuasa. Dia bisa menjadi apapun tanpa meninggalkan keallahannya. Andai kata dia mau menjadi kaleng-kaleng pun bisa. Dia menjadi kaleng-kaleng yang ilahi bisa. Bisa berbicara, bisa melakukan keajaiban dan segalanya bisa. Ketika Allah jadi kaleng-kaleng di sorga siapa? Kosong. Tidak kosong. Allah ada di mana-mana pada waktu yang sama. Bisa menjadi apapun, sebanyak apapun tanpa mengurangi keberadaan Allah. Semua pada waktu yang sama. Dialah pemilik waktu. Sekali lagi, Allah bisa menjadi apapun dan berada dimanapun. Seluruh ciptanya ada di dalam Dia. Yang tidak bisa dilakukan Allah adalah Dia berhenti menjadi Allah. Itu yang tidak bisa dilakukan Allah. Dia tidak bisa berhenti menjadi Allah. Itulah Allah yang Maha Kuasa. Itulah Allah orang Kristen. Hanya orang bodoh yang memperlakukan Allah dengan mengerdilkan kemahakuasaan Allah. Saya ulangin. Hanya orang bodoh yang memperlakukan Allah dengan mengerdilkan kemahakuasaan Allah. Mulailah mencari tahu Allah yang benar itu seperti apa. Saya menyarankan, carilah sendiri melalui perjalanan rohani Anda sendiri. Mintalah tuntunan roh manusia yang ada di dalam dirimu.
Karena roh manusia yang di dalam dirimu itu pemberian Allah. Dengan demikian Allah tahu bahwa engkau sedang mencarinya. Segeralah mencari, segeralah mencari. Ya, harus segera mencari. Mumpung engkau masih diberinya waktu. Allah akan menyatakan dirinya kepadamu. Dia pribadi penuh kasih. Pribadi yang tidak akan mampu engkau selidiki dalam kemanusiaanmu. Bila engkau bertemu dengannya dalam kasih, engkau bertemu dengan Allah orang Kristen. Engkau bertemu dengan Allahku, karena Dia adalah kasih itu sendiri. Allah yang tidak mampu kutangkap dengan seluruh rasioku, justru Dialah Allahku. Bila ada Allah yang sedemikian mudah untuk kupahami, Dia bukanlah Allahku. Aku ciptaan. Aku tak akan pernah mampu menyelidiki Dia, hanya mampu memahaminya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberi kami kesempatan untuk menyelesaikan pengenalan kami akan 5 karakter-Mu ya Tuhan. Ya Allah kami, ini hanya sebagian yang tidak berarti akan pengenalan kami terhadap Engkau yang maha segalanya. Ampunilah kami atas kekurang sempurnaan pemahaman kami. Kiranya Engkaulah yang menyempurnakannya. Biarlah semua yang kami pelajari ini memberkati kami semua dan bagi saudara-saudara yang mendengarkan kanal ini. Terpujilah nama-Mu selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.